Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan. Senang kalau pada pagi ini di New York saya bisa melayani ibadah Zoom BMC New York. Salam dari istri saya yang mengikuti di YouTube. Dia nggak mau tampil di Zoom karena dandanannya belum jadi atau sudah rusak mungkin tepatnya ya. Jadi dia ikut di YouTube saja. Salam dari kami berdua untuk jemaat yang kami kasihi, yang kami cintai di New York. Udah kangen bisa balik ke sana lagi ya. Rasanya udah lama banget nggak ke New York ya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, tema yang diberikan kepada saya hari ini adalah jangan mendukakan Roh Kudus. Don't grieve the Holy Spirit. Nah, kita akan membaca dari Efesus pasal 4 ayat 30 yang menulis demikian. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Nah, dari ayat yang kita baca ini ada dua kata yang menarik hati saya yang saya mau bagikan bagi setiap kita hari ini. Yang pertama adalah kata meterai. Dikatakan yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Roh Kudus memeteraikan kita menjelang hari penyelamatan. Apa arti meterai? Tentu saja meterai punya banyak arti dalam Alkitab. Tapi saya mau ambil dua arti saja dari meterai. Yang pertama, meterai adalah kepemilikan. Kalau saya memiliki sesuatu, saya memberikan segel, saya memberikan meterai, yang berarti it is mine, ini punya saya, ini milik saya. Nah, saudara sekalian, kita harus sadar Roh Kudus memeteraikan kita bahwa kita ini miliknya Tuhan. Kita ini miliknya Allah. Amin, saudara sekalian. Anda bukan milik dunia, Anda bukan milik setan, tapi Anda adalah miliknya Tuhan. Dulu memang kita milik dunia. Dulu mungkin kita miliknya setan. Tapi sekarang oleh karena penebusan Yesus, kita menjadi miliknya Tuhan. Kalau Anda tahu Anda miliknya Tuhan, Anda tidak perlu takut, tidak perlu khawatir tentang apapun dalam hidup kita. Kalau Anda punya sesuatu milik yang berharga, pasti Anda jagai. Pasti Anda lindungi, pasti Anda rawat. Betul, saudara? Saya punya teman punya koleksi tas Hermes, saudara, yang harganya miliaran. Dan tas itu dirawat, dijaga, ditempatkan di satu lemari yang khusus, saudara, koleksi tas Hermesnya. Satu hari dia telepon saya, dia panik, saudara. Dia bilang ternyata apartemen tempat dia tinggal itu ternyata lembab. Jakarta kan lembab ya, beda sama Amerika. Nah, karena lembab apa yang terjadi? Saudara sekalian, tas Hermesnya berjamur. Jadi dia panik sekali. Ini koleksi yang miliaran dan ternyata berjamur, saudara sekalian. Dia telepon saya, Pak, di mana ada alat yang bisa mengeringkan, yang lembab jadi kering. Kalau di sini AC kan mendinginkan, melembabkan. Dicari yang mengeringkan. Saya bilang, saya nggak ngerti ya. Apa ada? Coba aja cari di toko elektronik. Dan dia harus mengeluarkan uang banyak untuk mencuci tas Hermesnya yang berjamur itu. Kemudian dalam hati Roh Kudus berbicara kepada saya. Orang punya tas Hermes aja yang fana, yang sementara. Saudara, itu disayang, dijaga, dipelihara, dirawat, apalagi kita. Kita jauh lebih berharga dari tas Hermes bagi Tuhan. Kita ini berarti banget bagi Tuhan. Percayalah, karena engkau miliknya Tuhan, dia pasti jagai, dia pasti rawat, dia pasti pelihara, dan pasti cukupkan semua yang kau perlukan. Kita ini miliknya Tuhan. Tidak ada yang kita perlu takutkan dalam hidup kita. Tuhan menyediakan semua yang kita perlukan. Ini jamin, saudara sekalian. Kita ini miliknya Tuhan, dan Anda harus yakinkan diri Anda miliknya Tuhan. Anda punyanya Tuhan. Anda tidak punya dunia ini, tapi Anda miliknya Tuhan. Dan hidup kita aman, hidup kita tenang, hidup kita penuh dengan sukacita. Selalu saya tanamkan di hati, di pikiran saya, Agus Lutan, kamu ini punyanya Tuhan. Kamu ini milik Tuhan. Tidak ada yang bisa menggugat kamu. Tidak ada yang bisa menghancurkan kamu. Tidak ada yang bisa membahayakan kamu. Karena kamu miliknya Tuhan. Pasti Tuhan jagai, Tuhan pelihara. Tidak boleh ada jamur-jamur, saudara, yang nempel pada saya. Karena saya dijagai, dilindungi, miliknya Tuhan. Yang kedua, kata meterai artinya adalah, saudara sekalian,
artinya adalah tanda sah suatu surat atau satu barang atau satu orang. Makanya Yesus dimeteraikan oleh Roh Kudus, artinya dia sah adalah anak Allah. Dan kita menerima meterai, meterai itu adalah tanda keabsahan, tanda sah, tanda legalnya satu barang atau seseorang atau satu surat, saudara. Ada stempelnya, ada segelnya. Kalau kita buat akte notaris kan ada tanda tangan di atas meterai, di atas segel, saudara sekalian. Menandakan itu sah, menandakan bahwa persepakatan itu sah, dimeteraikan. Nah, kita ini dimeteraikan menjelang hari penyelamatan. Artinya, penyelamatan kita, keselamatan kita di dalam Tuhan itu sah. Sah. Di-approve oleh Tuhan, Anda selamat. Kenapa ini penting, saudara sekalian? Karena ada banyak orang Kristen yang sudah lahir baru, tapi dia nggak percaya dia selamat. Dia nggak yakin dia selamat. Dan itu terjadi di Amerika, yang mayoritas penduduknya orang Kristen dan mayoritas sebagian besar sudah lahir baru. Tapi mereka tidak yakin mereka selamat, saudara sekalian. Nah, ayat ini menyadarkan kepada kita, kita di-approve oleh Tuhan. Kita disahkan oleh Tuhan bahwa kita selamat. Jangan pernah ragu lagi akan keselamatan yang Yesus berikan bagi setiap Anda. Pada hari penyelamatan engkau sudah dimeteraikan. Artinya tidak ada yang bisa mengambil keselamatan dari hidup kita. Kita selamat, sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Nah, kata kedua yang saya mau bahas hari ini adalah kata berduka. Ternyata Roh Kudus itu bisa berduka. Kenapa, saudara? Karena Roh Kudus itu adalah pribadi. Dia bukan it, tapi he's a person. Dia adalah pribadi. Nah, saudara sekalian, Roh Kudus bukan simbol ya, bukan burung merpati. Roh Kudus bukan api. Roh Kudus bukan tanda, saudara. Roh Kudus bukan bahasa, tapi Roh Kudus adalah pribadi. Dan karena dia punya pribadi, sebagai pribadi dia punya 3 hal. Dia punya yang namanya pikiran, makanya kita kenal pikiran Roh Kudus. Dia punya kehendak, kita tahu kehendak Roh Kudus. Kita mau ikuti kehendak Roh Kudus atau kehendak kita. Nah, ini yang sering berbenturan kan. Yang ketiga adalah yang namanya dia punya yang namanya emosi, perasaan. Nah, kalau kita bicara perasaan, kita bicara kasih, hubungan cinta, hubungan kasih, ada hubungan relationship. Satu hal yang Roh Kudus rindukan adalah memiliki relationship dengan kita, memiliki persekutuan, memiliki hubungan dengan setiap kita. Hubungan seperti apa? Bukan hubungan formal, tapi hubungan cinta, hubungan kasih. Karena dia sebagai pribadi, dia punya emosi, dia bisa mencintai, dia bisa mengasihi kita. Dan karena dia punya emosi, dia juga bisa berduka. Dia bisa bersuka cita, dia bisa happy, dia bisa senang, tapi dia juga bisa berduka cita. Jadi Roh Kudus itu sebagai pribadi punya emosi, dan Alkitab berkata, jangan kamu mendukakan Roh Kudus. Kata mendukakan dalam bahasa aslinya ada lupete. Lupete, yang artinya adalah dua. Yang pertama, rasa sedih yang sangat dalam, yang timbul, yang dialami oleh 2 orang yang sedang jatuh cinta. Kalau Anda pernah jatuh cinta, rasanya saling memilikinya kuat, perasaan kita, emosi kita terlibat. Betul nggak, saudara sekalian? Betul nggak? Apalagi cewek, kalau udah jatuh cinta, berjuta rasanya. Betul nggak? Dia kayaknya betul-betul all out. Cewek itu kalau jatuh cinta banget. Kadang-kadang pria kalau jatuh cinta masih bisa tahan-tahan. Betul nggak? Itu pria. Tapi cewek kalau sudah jatuh cinta, benar-benar sudah serius, saudara. Makanya, saudara, ketika diputusin cowoknya, cewek itu bisa nggak mau nikah, cewek itu bisa kepahitan, terluka sekali luar biasa. Nah, kata lupete ini, kata berduka ini adalah satu rasa sedih yang sangat dalam yang dialami oleh 2 orang yang jatuh cinta. Ingat ya, Roh Kudus itu sangat mencintai kita. Dia sangat mengasihi setiap kita. Sekali lagi, Roh Kudus itu sangat mengasihi kita. Roh Kudus itu sangat mencintai kita. Dia rindu sekali dekat dengan kita. Dia rindu sekali menyatakan kasihnya. Dia rindu sekali bersekutu dengan kita.
Ada satu ayat saya ajak kita baca, Yakobus pasal 4 ayat 5 menulis demikian. Yakobus 4 ayat 5, janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan. Jadi ini ditulis bukan karena iseng, enggak. Ini tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita, dikatakan apa? Diingininya dengan cemburu. Cemburu itu emosi ya. Pernah cemburu, Bapak Ibu? Bu Yongki pernah cemburu? Yulin pernah cemburu, semua kita pernah cemburu. Saya nih orangnya begini-gini pencemburu, saudara. Saya nggak suka istri saya dekat dengan orang. Saya langsung curiga, langsung nggak suka. Karena dia milik saya. Amin. Tidak boleh ada orang lain, saudara. Istri saya berulang kali minta mau ikut fitness, mau ikut gym. Saya tidak izinkan, saudara. Kenapa? Di sana banyak laki-laki genit, saudara sekalian. Dan sebagai pria yang pencemburu, saya tidak izinkan dia. Karena dia miliknya Agus Lutan. Amin. Nah, saudara, saya harus melindungi, menjagai dia. Nah, dikatakan Roh Kudus mengingini kita. Kata diingini itu artinya satu keinginan yang sangat kuat. Seperti orang lapar atau orang haus. Pernah lapar, saudara? Kayaknya di New York nggak pernah lapar ya. Setiap daerah ada makanan enak ya. Nah, saudara, orang lapar tuh lapar banget. Orang lapar tuh craving for food. Nah, orang kata diingini itu Roh Kudus tuh lapar akan kita. Dia haus untuk bersekutu dengan kita. Dia lapar banget untuk mengasihi kita. Dia ingin banget, ingin sekali, rindu sekali untuk saudara bisa bersekutu dengan kita. Satu hal yang luar biasa ya, kerinduan kita kepada Tuhan dibandingkan dengan kerinduan Tuhan kepada kita, itu kita kalah. Kerinduan Roh Kudus untuk mengasihi kita, untuk dekat dengan kita, untuk menuntun hidup kita, itu sangat-sangat besar sekali. Diingininya dengan penuh cemburu. He wants us more and more and more. He wants our time. He wants our attention. He wants our devotion. He wants our fellowship. Dia mau, saudara, waktu kita yang terbaik buat dia. Dia mau kita memberikan perhatian kepada dia. Dia mau kita memberikan devosi kita, fellowship kita dengan dia. Tapi sayang, kelemahan kita tidak meresponi kerinduan Roh Kudus itu. Kita lebih mementingkan ego kita. Seringkali kita berdoa, ketika kita selesai berdoa, kita langsung close, amin, selesai. Kita nggak pernah memberikan kesempatan Roh Kudus menyampaikan isi hatinya. Kita nggak pernah memberikan kesempatan Roh Kudus mengasihi kita. Justru momen yang paling penting dalam doa bukan waktu kita berbicara, tapi momen yang paling penting waktu kita berdoa, ketika kita meluangkan waktu kita, memberikan respon, Roh Kudus mengasihi kita. Roh Kudus berbicara, Roh Kudus berkomunikasi kepada kita. Ada banyak rahasia-rahasia ilahi yang dia bukakan, yang dia singkapkan, yang dia sampaikan kepada kita. Saya bisa merasakan kelaparan Roh Kudus. Saya bisa merasakan kerinduan Roh Kudus untuk bisa dekat dengan kita setiap waktu dalam hidup kita. Saudara sekalian, seringkali kita menyepelekan hal ini. Kita menganggap persekutuan dengan Roh Kudus hanya satu complementary, hanya satu, saudara, satu kelengkapan dalam hidup kita. No, this is not complementary. Ini bukan suplemen, tapi ini the main thing. Ini yang paling penting dalam hidup kita. Ini nafas hidup kita, bersekutu dengan Roh Kudus. Manusia diciptakan dengan roh, dan kebutuhan roh itu adalah dekat dengan Tuhan. Kebutuhan roh itu adalah bersekutu dengan Tuhan. Saya kasih satu prinsip firman Tuhan. Saudara perhatikan. Kebutuhan fisik harus dipuaskan secara fisik. Betul? Kalau Anda lapar, Anda nggak bisa menyembah Tuhan. Anda tetap lapar, saudara. Kalau Anda haus, Anda nggak bisa berdoa puasa. Anda semakin haus. Kalau Anda lapar, Anda harus apa? Makan. Kalau Anda capek, Anda harus apa? Tidur. Bukannya berdoa, malah doa sampai tidur, saudara. Nah, kalau kebutuhan roh harus dipuaskan secara roh. Tapi banyak kita berusaha memuaskan kebutuhan roh kita dengan hal-hal yang dunia. Kita pikir dengan approval dari orang bisa memuaskan roh kita.
Kita pikir punya cowok ganteng bisa memuaskan roh kita. Kita pikir kalau kita punya barang-barang branded, saudara, yang ada di Bloomingdale atau di mana aja lupa ya, di Neiman Marcus, saudara, which is so expensive, kita bisa puas. No, no, no. Kenapa orang terikat dengan barang-barang? Kenapa orang terikat dengan orang tertentu? Addicted banget, saudara. Saya punya teman tuh addicted belanja. Yang addicted bukan istrinya, suaminya, saudara sekalian. Kalau lihat barang, langsung beli. Dan dia nggak peduli harga. Barangnya tuh mahal-mahal. Istrinya itu dijejelin belanjaan, suruh pakai. Sampai istrinya nggak tahu mau pakai yang mana, saudara. Kita janji makan siang di Singapura bersama mereka. Waktu kita janji makan siang, mereka ke satu shopping center, saudara sekalian, mereka belanja baju. Nah, ada satu baju yang dia paksa istrinya beli, saudara. Nah, barang itu nggak ada di shopping center, itu ada di cabang yang lain. Dia bisa batalkan makan dengan saya hanya gara-gara mengejar baju itu, saudara sekalian. Kasihan saya ya. Nah, saudara sekalian, dia kejar baju tuh. Bagi saya, apakah baju itu mau dipakai 1 jam lagi? Ya enggak. Belum tentu tahun depan dia pakai baju itu. Tapi dia merasa puas ketika dia bisa membeli baju itu. Dan ini kan kepuasan yang semu. Kepuasan sementara. Dia akan haus lagi. Dia akan haus lagi. Dia akan haus lagi. Makanya kebutuhan roh harus dipuaskan secara roh. Dan kebutuhan rohani kita bersekutu dengan Roh Kudus. Ingat saudara, dia haus sekali bertemu dengan Anda. Dia haus sekali ingin bicara kepada kita. Tapi kita berangus mulut Roh Kudus. Kita tutup mulut Roh Kudus untuk berbicara kepada kita. Karena kita tidak memberikan respon kepada dia. Dia mau dalam hidup kita tidak ada yang lain. Cuma dia. Makanya dia cemburu. Seperti saya kan. Tidak boleh ada yang lain. Hanya dia, saudara sekalian. Tidak boleh ada Allah-Allah lain. Tidak boleh ada, saudara, idola-idola lain. Hanya dia. Itu yang menjadi pusat atensi daripada hidup kita. Yang kedua, kata lupete, kata berduka artinya adalah rasa terluka yang timbul karena perselingkuhan daripada pasangan. Rasa terluka karena perselingkuhan dari pasangan. Saya tahu hal yang paling menyakitkan kaum wanita adalah ketika suami selingkuh. Amin ibu-ibu? Betul nggak? Amin wanita? Ketika tahu suami selingkuh, rasanya hati ini hancur. Rasanya dunia ini runtuh. Rasanya semua yang kita bayangkan, harapan semua sirna. Sudah rasa luka yang dalam. Rasa pahit yang muncul karena kita diselingkuhi. Kita tanpa sadar membuat Roh Kudus berduka. Kita selingkuh dengan dunia. Betul? Kita selingkuh dengan idola-idola lain. Kita selingkuh dengan media sosial, saudara. Instagram jauh lebih penting dari berdoa. Oh, kita cek siapa yang komen. Begitu nggak komen, kita musuhin, saudara ya. Kita cek follower bertambah nggak ini. Saudara, berbahaya banget loh. Media sosial ini pura-pura drama, saudara sekalian. Dan kita itu memberikan perhatian kita mengkhianati Roh Kudus dengan mencintai wanita lain. Yaitu siapa? Media sosial. Kita mau eksis di media sosial. Kita mau muncul di media sosial. Media sosial menjadi branding bagi hidup kita. Sehingga Roh Kudus gak jadi penting lagi bagi kita. Waktu kita bukan untuk bersekutu lagi dengan Roh Kudus, waktu kita sibuk dengan media sosial, waktu kita sibuk dengan semua kegiatan-kegiatan yang menyebabkan internet dan segalanya. Mungkin tanpa kita sadar, handphone kita menjadi selingkuhan kita. Betul nggak? Kita lebih punya banyak waktu handphone daripada dengan Tuhan. Bangun pagi langsung buka handphone. Malam sebelum tidur pasti pegang handphone. Betul nggak saudara ya? Kita nih handphone maniak, saudara sekalian. Tanpa handphone hidup kita kosong. Nggak ada Roh Kudus, nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai nggak ada handphone. Betul nggak saudara? Tapi Daud hebat. Karena dulu belum ada handphone kali ya. Daud berkata, jangan ambil rohmu yang kudus daripadaku. Dia butuh Roh Kudus. Dia perlu Roh Kudus dalam hidupnya. Dia tahu dia sudah mengkhianati Roh Kudus dengan jatuh dalam perzinahan dengan Betsheba, istri Uria. Satu rasa sedih yang muncul.
ketika terluka, kepahitan, karena perselingkuhan, diselingkuhi oleh pasangannya. Nah, saudara sekalian, mungkin Anda bertanya, Bapak Ibu, bagaimana sih Pak caranya kita bisa mendukakan Roh Kudus? Kapan sih Pak saya mendukakan Roh Kudus? Seringkali kita nggak sadar loh, kita sudah selingkuh loh. Seringkali kita nggak sadar kita sudah meninggalkan dia, melupakan dia. Seringkali kita nggak sadar bahwa kita sedang mendukakan, menyakiti hatinya, membuat dia sedih. Kita nggak sadar. Karena kita masa bodoh tentang Roh Kudus, padahal Roh Kudus adalah pribadi yang paling penting dalam hidup kita. Kita sedang hidup di era Pentakosta. Kita sedang hidup di mana hujan awal, hujan akhir sedang dicurahkan. Roh Kudus sedang bekerja luar biasa. Dan hari-hari ini ketika hidup kita penuh dengan Roh Kudus, kita akan melihat mukjizat, terobosan, berkat-berkat yang luar biasa. Tuhan akan nyatakan dalam hidup setiap kita. Bagaimana caranya kita bisa mendukakan Roh Kudus? Yang pertama, kita melihat perbuatan Tuhan, kita suka perbuatannya, tapi kita masa bodoh dengan jalan-jalannya. Nah, ini tipe orang Kristen yang suka melihat mukjizat nih. Ini tipe orang Kristen yang suka melihat hal yang supranatural, yang suka berkat. Jemaat New York nggak ada gitu ya, kan ya. Tiap khotbahnya mau khotbah yang berkat. 3 rahasia berkat, 7 kunci bahagia, 3 rahasia sukses, 7 jenjang tangga untuk berhasil. Nah, saudara, aduh Tuhan, ada banyak orang Kristen hanya suka perbuatannya, mukjizatnya. Ada banyak orang Kristen suka hal-hal yang spektakuler dari Tuhan. Di mana ada mukjizat dikejar, saudara sekalian. Tapi mereka masa bodoh untuk jalan-jalan Tuhan. Masa bodoh. Mari kita baca Mazmur 95 ayat 8 sampai 10 menulis demikian. Mazmur 95 ayat 8 sampai 10 menulis demikian. Janganlah keraskan hatimu, stubborn and rebel. Janganlah kamu mengeraskan hatimu, dalam orang Batak bilang jugul, saudara. Dan jangan rebel, memberontak, saudara, seperti di Meriba. Seperti pada hari di masa di padang gurun, pada waktu nenek moyangmu mencobai aku. Hebat ya. Bukan Tuhan yang mencobai kita, tapi kita yang mencobai Tuhan. Bukan Tuhan yang mencobai bangsa ini, tapi bangsa Israel mencobai Tuhan. Padahal mereka melihat perbuatanku. Saudara, banyak orang lihat perbuatan Tuhan, tapi hidupnya nggak berubah. Berapa banyak orang mengalami mukjizat-mukjizat Tuhan, tapi hidupnya nggak berubah sama sekali. Salah satunya jemaat Korintus itu ditegur oleh Paulus. Kenapa? Walaupun mereka melihat keajaiban Tuhan, mereka melihat mukjizat Tuhan, mereka melihat perbuatan Tuhan. Kalau Anda lihat gereja Korintus itu gereja yang kaya secara rohani. Di sana ada karunia-karunia roh, di sana ada nabi-nabi, di situ ada guru-guru yang hebat, jemaat yang diberkati Tuhan luar biasa. Tapi sayang hidup mereka nggak berubah. Mereka masih melakukan hal yang jahat. Mereka masih melakukan hal yang tidak berkenan sama Tuhan. Padahal penuh berkat. Saudara sekalian, engkau melihat perbuatanku. Pada 40 tahun aku jemu, kata Tuhan. 40 tahun aku jemu, aku bosan. Dalam bahasa Inggrisnya grieve, I grieve. Aku berduka kepada angkatan itu. Maka kataku mereka suatu bangsa yang sesat. Orang Batak bilang sesat hatinya, error hatinya. Dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Mereka do not acknowledge and regard my ways, jalan-jalanku. Saudara sekalian, Tuhan menegur bangsa Israel. Tuhan jemu dengan mereka. Tuhan tired, capek sama mereka. Tuhan grief, Tuhan berduka dengan mereka. Kenapa? Mereka mengeraskan hati mereka. Mereka berontak seperti di Masa dan Meriba. Nah, kita mau lihat apa yang terjadi di Masa dan Meriba. Ini adalah momen di waktu bangsa Israel bertengkar dengan Musa karena air. Karena mereka haus, saudara sekalian. Mereka ribut sama Musa, mereka menuntut air, terus Tuhan bilang gini, Musa berbicara kepada batu itu. Maka batu itu akan mengeluarkan air. Karena Musa sudah emosi, dia melanggar perintah Tuhan. Dia tidak taat kepada Tuhan. Hati-hati dengan kemarahan. Kalau Anda terlalu marah, itu membuat Anda jatuh dalam dosa. Dan karena dosa inilah Musa gagal masuk ke tanah Kanaan, saudara. Kenapa? Emosional.
pemarah. Orang pemarah itu kan bertindak gegabah. Tuhan bilang berbicara, berbicara. Dia nggak berbicara saking kesalnya, dia pukul pakai tongkat. Dan dipukulnya 2 kali lagi, saudara sekalian. Emosi, gitu ya. Lupa minum amlodipin Musa rupanya, saudara. Nah, jemaat yang diberkati Tuhan, dia marah, dia emosi, dia pukul. Akhirnya memang keluar. Karena Tuhan mencintai umatnya. Tapi Musa dihukum Tuhan karena ketidaktaatannya. Nah, jemaat yang diberkati Tuhan, air itu masalah kecil buat Tuhan. Tuhan sudah bebaskan mereka dengan spektakuler loh. Dari perbudakan di Mesir. Itu satu deliverance, satu exodus yang spektakuler. Sampai dibuat film berapa kali kan. Karena itu peristiwa momentum yang manusia nggak bisa kerjakan. Itu memang Tuhan yang membebaskan mereka dari perbudakan. Itu keajaiban yang luar biasa. Kalau kita diselamatkan, itu semua karena perbuatan Tuhan yang luar biasa. Bukan usaha kita, bukan kehebatan kita, tapi itu mujizat Tuhan. Nah, maksudnya Tuhan bilang ini, kalau saya sudah bisa membebaskan kamu spektakuler dalam perjalanan kamu keluar dari tanah Mesir, dari perbudakan, kamu melihat laut terbelah, kamu melihat Tuhan berkati kamu dengan mana dan apa, saudara, burung pada waktu sore, Tuhan berkati, Tuhan cukupkan. Aduh, Tuhan bilang, air itu kecil sama saya. Betul nggak? Air itu kecil. Seringkali yang jadi masalah, hal-hal yang kecil, saudara. Kita meremehkan hal yang kecil, tapi seringkali hal-hal yang kecil itu yang membuat kita tersandung dalam perjalanan iman kita. Batu besar tidak membuat kita tersandung. Yang membuat kita tersandung adalah batu-batu kecil. Dosa-dosa kecil, ketidaktaatan kecil, semua yang kita kecil ini yang jadi batu sandungan. Hanya haus. Padahal kau lihat laut terbelah, kau berjalan di dasar laut, begitu spektakuler. Pembebasanmu, deliverance-mu begitu hebat. Masa soal air aja lu apa sih berantem? Masa soal air aja lu nggak percaya sih? Kata Tuhan, kira-kira kan begitu kan. Kita tuh seringkali ragu sama Tuhan. Kita seringkali, saudara, nggak percaya sama Tuhan. Bukan karena perkara besar, tapi karena perkara-perkara yang kecil. Saya ngalami itu jujur. Karena hal yang kecil, kita jadi berpikir, apa Tuhan itu ada ya? Apa Tuhan itu masih bekerja enggak? Saudara, Tuhan itu bertanggung jawab dalam hidup kita. Kalau Dia sudah memulai dengan menyelamatkan Anda, percayalah, Dia akan selalu bekerja dan bekerja dalam hidup kita. Saya itu yakin sekali loh. Kalau Tuhan panggil saya jadi hamba Tuhan, Tuhan pasti akan sediakan semua yang saya perlukan selama saya hidup sebagai hamba Tuhan. Tidak pernah kelaparan, tidak pernah kekurangan, tidak pernah, saudara sekalian. Sekalipun pandemi, sekalipun krisis orang-orang, inflasi terjadi, saya tidak pernah kekurangan. Sekarang bensin sudah naik juga di Indonesia. Bukan cuma kalian di Amerika saya yang naik bensin, kami juga bensin sudah naik, tol sudah naik, semua naik-naik ke puncak gunung, saudara sekalian. Kemarin teman saya beli tas Dior, Lady Dior. Itu dia beli 85 juta. Sekarang sudah hampir 100 juta, saudara. Hanya dalam waktu beberapa bulan. Jemaat yang diberkati, inflasi terjadi di Indonesia. Tapi percayalah, kita akan dipelihara oleh Tuhan. Kita akan dicukupkan oleh Tuhan. Gak usah ngerepotin hal yang kecil. Gak usah permasalahkan hal yang kecil. Suatu tiket ke Amerika mah kecil bagi Tuhan, saudara. Amin. Gampang banget bagi Tuhan. Seringkali maaf ya, kita khawatir itu bukan soal bangsa dan negara kan. Betul nggak? Kita khawatir bukan soal Pak Joe Biden kena COVID. Enggak kan? Kita nggak khawatir tentang hal yang besar. Yang buat kita khawatir apa? Tentang hari esok, tentang jodoh, tentang sekolah anak-anak. Yang kita khawatir soal makan, minum, dan pakai. Kayaknya picik banget kita nih ya. Betul nggak? Kita khawatir untuk sesuatu yang kecil banget. Padahal Tuhan sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang besar sama kita. Amin, saudara. Sekali Tuhan pernah menyelamatkan Anda dengan perbuatan yang dahsyat, percayalah, Allah yang sama tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia masih sanggup melakukan perkara yang dahsyat, yang luar biasa dalam hidup setiap kita. Amin, saudara.
Saya sekarang makan beras lebih mahal dari quinoa, saudara sekalian. Beras itu shirataki rice, beras porang, saudara. Dan kami dapat beras porangnya bagus, nggak usah dimasak, tinggal dituang air 20 menit, saudara, langsung jadi beras. Dan rasanya enak, dan gula saya jadi rendah, saudara. Gula saya jadi normal. Harga 1 kilo 200.000, saudara. Sekilo 200.000, larang banget ya. Mahal banget, tapi saya nggak takut, karena saya percaya Tuhan panggil saya. Tuhan sudah berkati saya, menyembuhkan saya, memulihkan saya, menolong saya dengan banyak hal. Masa soal beras porang Tuhan gak bisa sediakan buat saya, untuk kesehatan saya. Saya percaya. Jangan ragu sama Tuhan. Jangan pernah merasa, saudara, Tuhan tidak bertanggung jawab. Tuhan akan sediakan semua yang Anda perlukan. Saudara sekalian, kata kota masa itu artinya pengujian. Kita menguji Tuhan. Kita sedang ngetes Tuhan nih. Aduh, jangan tes Tuhan deh, Tuhan yang tes kita aja lah. Betul nggak, saudara? Dan kata meriba artinya bertengkar. Ketika Anda bertengkar, maka berkat-berkat akan lari. Tapi ketika kita unity, berkat Tuhan akan dilimpahkan. Urapan Tuhan akan diperintahkan bagi setiap kita. Banyak kali kita lihat perbuatan Tuhan yang besar, tapi hanya gara-gara haus, hanya gara-gara air, kita lupa kebaikan Tuhan. Kita lupa perbuatan Tuhan yang dahsyat. Tuhan marah. Aku capek sama mereka. Mereka mendukakan aku. Nah, terus dikatakan lagi, saudara, mereka mau melihat perbuatan Tuhan, tapi mereka nggak mau lihat jalan-jalan Tuhan. Mereka nggak mau hidup sesuai dengan jalan-jalan Tuhan. Mereka berjalan dengan kehendaknya, keinginannya, masa bodoh tentang jalan-jalan Tuhan. Saudara sekalian, kalau Anda mau hidup diberkati Tuhan, Anda harus berjalan dalam jalan-jalan Tuhan. Makanya Tuhan katakan sama Yosua, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. On track Tuhan, dalam jalurnya Tuhan, dalam jalannya Tuhan, dalam kehendaknya Tuhan. Percaya, aku akan sukses, aku akan beruntung, aku akan diberkati Tuhan. Celaka, saudara, kalau hidup kita menyimpang ke kanan ke kiri, kita keluar dari jalur Tuhan. Kita nggak hidup dalam jalan-jalan Tuhan. Kita masa bodoh dalam jalan-jalan Tuhan. Sukses itu apa sih? Melakukan God's thing, God's will, in God's way, and with God's time. Melakukan God's will, in God's time, with God's way. Itu sukses. Kita melakukan hal yang benar, kehendak Tuhan. Dikatakan kita melakukan dengan cara Tuhan dan di waktunya Tuhan. Jadi mereka nggak regard, mereka do not acknowledge, mereka nggak mau tahu, mereka masa bodoh, mereka tidak menghargai jalan Tuhan. Saudara, jemaat BMC New York, kita harus hidup dalam jalan Tuhan. Kita harus mengerti jalan Tuhan. Kita harus hidup dalam kehendak Tuhan. Dalam track, dalam jalurnya Tuhan. Amsal 3:6 menulis begini. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka dia akan meluruskan jalanmu. Kalau kita mengakui jalan Tuhan, maka dia akan meluruskan jalan kita. Dalam terjemahan Contemporary English Version ditulis begini. Always let him lead you. Biar Tuhan yang memimpin kita, yang menunjukkan jalan kepada kita, and he will clear the road for you to follow. Maka dia akan membuka jalan, membersihkan jalan. Dia akan membuat kita bisa mengikuti dia dengan baik. Clear the road. Jalan akan dibersihkan oleh Tuhan, dirapikan oleh Tuhan, supaya kita bisa melangkah jalan mengikut dia. Let him lead you. Terus dikatakan lagi dalam terjemahan Amplified Bible, in all your way know and acknowledge and recognize him. He will make your path straight and smooth. Dalam apapun yang kau lakukan, kau harus cari Tuhan, kenal Tuhan, dan melibatkan Tuhan. Dan he will make your path straight and smooth. Dia akan buat jalan Anda jadi rata, jadi lancar. Removing obstacle that block your way. Dia akan menyingkirkan semua halangan-halangan yang menghalangi jalan-jalan kita. Jadi kita harus mengikuti jalan Tuhan. Bukan jalan kita, not my way. Bahkan tapi God's way, jalan Tuhan dalam hidup kita. Daud gagal memindahkan tabut perjanjian. Kenapa? Dia pakai cara dunia.
Dia kumpulin para leadersnya, mereka meeting saudara, meeting board director, board leaders, dia meeting, dia tanya, kita mau pindahin tabut nih dari Kiryat Yearim ke Yerusalem. Apa yang harus kita lakukan? Di voting sudah, demokrasi. Suara terbanyak adalah diangkut pakai gerobak yang ditarik oleh lembu. Semua sepakat, semua setuju. Daud adakan voting dan ini pendapat manusia. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ketika di tengah jalan lembunya terpelecok, Usa mau coba tolong, Tuhan murka, Usa mati, saudara. Dan Daud ngambek, dia menaruh tabut itu di rumah Obed-Edom. Apa yang terjadi? 3 bulan tabut di rumah Obed-Edom. Obed-Edom diberkati Tuhan luar biasa. Akhirnya Daud bilang, nggak bisa ini. Obed-Edom semakin diberkati. Dia berusaha untuk memindahkan tabut dari rumah Obed-Edom ke Yerusalem. Apa yang dia lakukan? Dia bertanya kepada Tuhan. Dia minta cara Tuhan. Dia minta Tuhan tuntun. Dan akhirnya Tuhan berikan. Caranya seperti ini. Diangkut oleh orang Lewi, bla bla bla, korban, harus ada tarian, nyanyian. Dan dia lakukan. Dan akhirnya tabut itu bisa pindah ke Yerusalem, ke tempatnya. Kalau Anda melakukan dengan caranya Tuhan, jalan-jalan Tuhan, maka jalanmu akan berhasil, jalanmu akan lancar, jalanmu akan mulus, dan semua penghalang akan disingkirkan Tuhan. Amin, saudara sekalian. Dalam New Living Translation dikatakan, seek His will. In all you do, cari kehendak Tuhan. Dalam apapun yang kau lakukan, and He will show you which path to take. Dia akan menunjukkan kepada Anda jalan mana yang harus Anda tempuh. Kadang-kadang kita harus bingung ya dalam buat keputusan. Kita mau ke kiri atau ke kanan. Kita mau berhenti kerja atau mau tetap kerja. Kita mau pindah kantor atau enggak. Kita bingung dalam pilihan hidup ini. Apalagi hidup ini multiple choice. Banyak sekali pilihan. Tapi kalau kita melakukan kehendak Tuhan, cari kehendak Tuhan, maka Dia akan menunjukkan jalannya, step-stepnya kepada setiap kita. Dan kita akan berhasil, nama Tuhan dipermuliakan. Amin, saudara. Jangan cuma mau lihat berkat. Jangan cuma mau lihat mujizat. Tapi kita mau mengerti jalan Tuhan. Apa maunya Tuhan. Dalam apapun yang kita lakukan, tanya Tuhan. Cari Tuhan. Mengerti kehendak Tuhan. Mengerti hukum-hukum Tuhan. Hidup dalam hukum, dalam aturan, dalam ketetapan Tuhan. Yang kedua, saudara sekalian, apa yang membuat Roh Kudus berduka? Yaitu dosa dan iniquity. Dosa dan iniquity. Kita baca Yesaya 43:24 yang menulis demikian. Yesaya 43:24 menulis begini. Engkau tidak membeli tebu wangi bagiku. Mereka tidak membeli, tidak membayar dengan uang tebu wangi untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Atau mengenyangkan aku dengan lemak korban sembelihanmu. Tetapi engkau memberati aku dengan dosamu. Membebani Tuhan dengan dosamu. Engkau menyusahi Tuhan. Engkau membuat Tuhan susah, Tuhan sedih dengan kesalahanmu. Nah, saudara sekalian, ini perintah Tuhan. Kalau kau datang kepada Tuhan, bawalah tebu wangi. Dan beli dengan uangmu. Makanya persembahan itu harus ada korban yang keluar. Ada sesuatu yang sakit dari hidup kita. Dalam New Living Translation dikatakan, you have not brought me fragrant calamus and pleased me with the fat from sacrifices. Dan kita Tuhan puas kalau kita bawa korban persembahan. Saya mau lari sedikit. Kenapa persembahan Habel diterima Tuhan? Persembahan Kain ditolak Tuhan. Kenapa? Habel mempersembahkan the firstborn, anak sulung daripada kambing domba. Kain mempersembahkan hasil tanah. Hasil tanah sudah dikutuk Tuhan. Tuhan tidak mau hasil tanah. Tuhan mau ada penumpahan darah, ada anak domba. Dan Tuhan sudah ajarkan. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka pakai daun-daun tutup. Tuhan bilang nggak bisa. Tuhan sembeli anak domba dan Tuhan pakaikan pakaian pertama kepada manusia dari bulu domba. Artinya harus ada domba dan penumpahan darah. Makanya persembahan Habel diterima oleh Tuhan. Ada berapa banyak kita datang sama Tuhan, kita tidak memberi apa yang Tuhan mau. Kita tidak berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan, menyukakan hati Tuhan. Betul gak saudara? Kalau saya datang ke Amerika, saya pasti bawa oleh-oleh yang membuat Pak Yongki senang, saudara. Coklat.
Tapi masalahnya, coklat di Amerika jauh lebih enak daripada di Indonesia, saudara. Saya coba menyenangkan hati Pak Yogi, apa sih dia suka ya? Apa yang buat dia mau ya? Saya berusaha bawa dari Indonesia. Saya pengen bawa rendang, tapi saya nggak berani bawa daging ke Amerika, saudara. Saya bisa nggak masuk nanti. Nah, saudara sekalian, ketika kita datang sama Tuhan, cari dong tahu apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan, apa yang buat Tuhan puas, satisfied, saudara sekalian. Betul nggak? Kita selalu ingin Tuhan memuaskan kita. Betul nggak? Kita selalu ingin Tuhan memberkati kita, Tuhan memuaskan. Kita bilang, Tuhan puaskan dahaga jiwaku. Tuhan puaskan kehidupanku. Kita nggak mau cari tahu apa yang buat Tuhan puas, apa yang buat Tuhan senang. Makanya saudara, kalau datang ke Lawrence, bawa apa yang Pak Yongki senang, saudara. Coklat. Nah, jemaat yang diberkati Tuhan, Tuhan tegur mereka. Karena mereka tidak memberikan apa yang Tuhan mau. Mereka tidak mempersembahkan apa yang Tuhan suka. Nah, Alkitab berkata, engkau sudah burden me with your sin. Engkau sudah membebani aku dengan dosamu, dan engkau sudah membuat aku worried. Aku ini berbeban berat, aku susah karena iniquity-mu. Saudara baca di New King James Version tadi ditulis, bisa tolong dimunculkan? New King James Version tadi dikatakan, engkau sudah worried me with your iniquities. Jadi ada kata sins, ada kata iniquities. Ketika kita hidup dalam dosa, kita hidup dalam iniquities, maka kita sedang mendukakan Tuhan. Apakah dosa? Dosa itu tentu sajalah pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Sesuatu kesalahan yang kita sadar sebagai nature kita manusia, dan itu keputusan kita. Orang berbuat dosa kan nggak perlu diajarin ya. Nggak perlu belajar sama Pak Yongki lah. Nggak perlu belajar sama saya. Orang berbuat dosa nggak usah sekolah. Nggak ada fakultas dosalologi, itu nggak ada, saudara. Nah, orang berbuat dosa, nature-nya kita berbuat dosa. Kita berbohong dan nature-nya berbohong, betul nggak? Cowok-cowok lihat cewek cantik, langsung otomatis gitu, radarnya langsung berubah kan? Kenapa? Itu nature-nya kita manusia. Nature-nya manusia itu berbuat dosa. Dan dosa di sini adalah pelanggaran kita terhadap hukum Tuhan. Kita nggak taat, kita nggak bisa ngampuni. Dan dosa ini sebagai nature kita. Kita berzina, itu dosa. Dan itu yang Roh Kudus berduka. Kalau Anda baca di Efesus pasal 4 itu, dikatakan termasuk di situ rotten attitude, rotten words, kata-kata yang kasar, kata-kata yang busuk, kata-kata yang tidak senonoh, saudara. Juga perbuatan dosa, kemarahan, kebencian, sakit hati, kegeraman, yang akhirnya itu seperti tangga membuat kita pada puncaknya membuat kejahatan. Semuanya dimulai dari apa? Kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, semuanya itu muncul. Kenapa? Itu seperti tangga dan kita melakukan semua itu. Dan itu yang mendukakan Roh Kudus. Kalau kita konflik ya, Roh Kudus berduka loh, saudara. Tapi kalau kita rukun-rukun, Roh Kudus senang dan berkat akan dicurahkan. Urapan akan diberikan bagi setiap kita. Makanya rumah tangga rukun-rukun. Jangan suka berantem, saudara sekalian. Jangan suka konflik. Makanya moto saya dalam pernikahan, kalau ada masalah cepat selesaikan. Cepat selesaikan. Jangan biarkan masalah berlarut-larut. Dan saya dalam rumah tangga saya dilarang berteriak pada saat bersamaan, kecuali kalau kebakaran atau ada maling, saudara sekalian. Baru boleh teriak dua-dua. Kalau istri lagi ngoceh, diam aja. Kalau suami lagi ngoceh, acu baby aja, saudara sekalian. Masuk kuping kanan, keluar kuping kanan, saudara. Entar lagi dia capek sendiri. Saya cerita tantenya istri saya, menikah dengan omnya galak, ketus, judes, sombong. Kalau marah, istrinya bisa di depan orang. Orangnya benar-benar serem banget. Terus tapi tahan lebih dari 50 tahun menikah. Saya tanya sama tantenya, tante, kok lu bisa awet sama orang ini? Kok lu nggak kabur punya laki kayak gini? Dia bilang, ya gitu aja. Kok dia ngoceh-ngoceh, kita diemin aja. Kita karaoke aja. Setelah kita karaoke, dia sadar, baru dia minta maaf. Nggak apa-apa. Terus anaknya bisik sama saya. Pak, ternyata baru ketahuan mami itu selama ini budak katanya. Jadi kalau suami mau ngoceh-ngoceh, budak aja ya. Ya, Sicilia semuanya budak aja. Amin, budak aja. Nah, saudara sekalian, kita harus menjaga rukun. Di mana ada kerukunan, di mana ada atmosfer kasih.
maka kita akan diberkati Tuhan. Saya berpikir ini, apa sih rahasia gereja bertumbuh? Gereja bertumbuh kalau atmosfernya tepat. Kalau Anda tanam sesuatu atmosfernya salah, Anda nggak bisa bertumbuh, betul nggak? Ada tanaman yang di Indonesia nggak bisa tumbuh di Amerika, tapi di Indonesia bisa tumbuh karena atmosfernya tepat. Nah, kalau Anda mau gereja bertumbuh, rumah tangga diberkati, ada atmosfer cinta. Ada atmosfer kasih dalam rumah tangga kita. Belajar dari Pak Yongki, saudara. Hebat banget tuh Pak Yongki. Masih peluk-peluk Bu Yongki nggak Pak Yongki ya? Saya sering bilang sama istri saya, istri tuh suka digombalin. Walaupun, kamu nih suka gitu ya. Saya suka bilang, sayang, Jepang terkenal jago bikin mobil. Korea terkenal jago bikin K-pop. India terkenal jago bikin film. Amerika terkenal jago dengan IT-nya. Dan kamu terkenal jago bikin aku kangen banget saudara sekalian. Nah, jemaat yang diberkati Tuhan, makanya Stephen dan semuanya, ayo gombalin dong ya. Nah, jemaat yang diberkati, ada atmosfer cinta, ada atmosfer kasih. Tapi kalau konflik, berantem, kepahitan, sakit hati, kegeraman, kemarahan, itu Roh Kudus gak suka. Roh Kudus berduka loh. Betul nggak? Kalau misalnya Pak Yongki Kesia menikah nanti, kalau Kesia rumah tangannya rukun, senang nggak Pak? Tapi kalau misalnya, semoga jangan, amit-amit jangan ya. Kalau rumah tangga anak kita berantem, terus kita juga susah loh saudara, betul nggak? Kita juga sedih loh saudara, begitu juga Tuhan. Nah, semua dosa-dosa terus dibuang dari hidup kita. Hidup kita harus berubah dong. Jangan kita mengenakan manusia lama lagi, kitab Efesus katakan. Kita mengenakan manusia yang baru. Dosa-dosa kita itu mendukakan Roh Kudus. Namanya aja Roh Kudus ya. Dia pasti gak suka lawannya dosa, betul nggak? Dosa pasti Roh Kudus gak suka. Kalau kita hidup kudus, kita takut akan Tuhan, itu akan membuat Roh Kudus senang, Roh Kudus happy. Amin, saudara sekalian. Nah, kata iniquities yang dipakai dalam ayat ini adalah, kata iniquity itu artinya berbalik dari apa yang baik dan benar. Banyak orang gitu ya, dia tahu yang baik, dia nggak mau lakukan yang baik. Dia tahu yang benar, dia mau lakukannya benar. Betul nggak? Kerjanya melanggar ya, melanggar aturan, melanggar hukum, melanggar firman, hobinya melanggar. Itu iniquity, kecenderungan kita untuk melawan, untuk melanggar. Kita udah tahu yang benar nih, kita udah tahu yang baik, tapi kita cenderung melakukan yang sebaliknya. Yang gak boleh itu kita lakukan. Itu yang Paulus katakan ya, aku ini manusia celaka, aku ingin melakukan yang baik, tapi yang buruk, yang jahat itu yang aku lakukan. Itu iniquity, saudara. Kecenderungan untuk keluar dari hukum atau aturan. Kata iniquity itu artinya tidak bisa diatur, tidak bisa disiplinkan, tidak bisa tunduk, dan cenderung bengkok, saudara. Iniquity ini adalah second nature of sin. Bisa tolong dimunculin? Ini kalau tadi kan natural sin kita, natural dosa kita sebagai manusia. Kalau ini adalah second nature of sin kita, dosa yang kita lakukan terus menerus, berulang-ulang, jatuh lagi, jatuh lagi, jatuh lagi, jatuh lagi. Ini adalah dosa yang berulang-ulang kita lakukan. Dan titik itu selalu titik kelemahan kita, titik itu selalu membuat kita jatuh, jatuh, dan jatuh, dan jatuh lagi. Ini iniquity. Jatuh lagi, jatuh lagi. Berapa banyak orang sudah berzina, bertobat, berzina, bertobat, berzina, bertobat, tobat kumat, tomat, saudara. Tapi jemaat BFC New York nggak ada kayak gitu ya. Nggak ada yang kayak gitu. Amin, saudara, kalau lagi tidur. Nah, jemaat yang diberkati Tuhan, orang yang terus jatuh dalam dosa yang sama, dalam kelemahan yang sama, itu iniquity. Engkau ingin keluar, engkau ingin stop, tapi nggak bisa. Kok gak bisa? Kecenderungan itu, bakat itu ada kepada kita, dan biasanya iniquity ini bersifat turun dari generasi ke generasi. Masih ingat Daud? Daud berzina dengan Bathsheba. Dan keturunan Daud dosanya cuma satu, perzinahan. Dari mana munculnya? Dari nenek moyangnya, yaitu Rahab, saudara. Itu adalah 4 keturunan di atas Daud. Jadi bapak, engkau, mak coconya adalah Rahab. Rahab adalah wanita pelacur. Kecenderungan perzinahan itu turun dari generasi ke generasi. Dan tabiat itu Daud sendiri akui dalam Mazmur 51. Di dalam dosa aku dikandung ibuku. Di dalam iniquity aku dilahirkan. Artinya dia begitu lahir,
Bakat itu ada pada dia. Tapi bakat itu tidak muncul kalau tidak ada kesempatan. Makanya waktu kami nonton Daud di Lancaster kemarin, keren ya Pak Pastor Yongki ya, luar biasa. Daud lagi orang mestinya dia berperang, dia nggak berperang. Dia bobok-bobok sore, dia lihat dia di suatu istana, di depan ada Bathsheba sedang mandi. Akhirnya dia perintahkan Bathsheba jatuh dalam perselingkuhan. Bakat sudah ada nih, kesempatan ada, jatuhlah dia dalam dosa. Nah, saudara sekalian, tabiat yang kita warisi dari nenek moyang kita, tanpa kita sadar dalam garis keturunan hal ini ada. Saya punya teman, saudara, bapaknya suami istrinya 5, anaknya istrinya 3, cucunya istrinya 2. Ini baru dua, saudara. Bayangkan, makanya kita suka bilang ya, pantas dia itu pantas dia buaya. Bapaknya komodo kok, engkongnya aja dinosaurus. Betul kan, saudara? Artinya bersifat menurun. Tabiat dosa yang menurun, kejadian sama dalam satu garis keluarga, itu iniquity. Dan itu buat kita jatuh lagi. Tapi kita bersyukur, Yesus sudah mati buat kita. Dia tidak cuma menebus dosa kita, nature dosa kita, tapi dia menebus kita dari iniquity kita. Nama Tuhan dipermuliakan, amin. Sehingga ketika kita berbuat dosa, kita hidup dalam iniquities, kita sedang mendukakan Roh Kudus. Yang ketiga, yang terakhir. Kapan Pak kita mendukakan Roh Kudus? Ketika kita berontak dan menentang Tuhan. Yesaya 63 ayat 9 sampai dan 10 menulis begini. Dalam segala kesesakan mereka, bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah menyelamatkan mereka. Ingat kan, Israel ketika dalam kesesakan, mereka berseru-seru kepada Tuhan, turun tangan menjadi penyelamat mereka. Tuhan turun tangan menolong mereka. Tuhan turun tangan bagi mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihannya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Luar biasa, Tuhan angkat, Tuhan gendong mereka. Tetapi mereka dikatakan memberontak dan mendukakan Roh Kudus-Nya. Maka ia berubah menjadi musuh mereka dan ia sendiri berperang melawan mereka. Saudara, hati-hati. Jangan sampai kita jadi musuhnya Tuhan. Jangan sampai Tuhan berperang melawan kita, menentang kita, habis kita, saudara. Kita nggak akan bisa melawan Tuhan. Kita jangan pernah jadi musuhnya Tuhan. Kita jadi sahabatnya Tuhan. Kita jadi anaknya Tuhan. Apa yang buat Tuhan merasa berduka dan memusuhi mereka? Karena mereka memberontak, saudara. Pemberontakan, rebellion, itu membuat Tuhan berduka. Roh Kudus berduka. Kata memberontak itu artinya adalah, saudara, kita menjadi pahit terhadap Tuhan. Kita menjadi kecewa terhadap Tuhan. Iblis paling pintar buat drama. Iblis paling pintar membuat drama dalam hidup kita, sehingga kita menjadi kecewa kepada Tuhan. Kita menjadi pahit sama Tuhan. Dan akhirnya kita menentang Tuhan. Kita melawan Tuhan. Ingat kepada Ayub, saudara. Ayub itu luar biasa. Iblis 2 kali mencobai Ayub. Tujuan iblis apa? Supaya Ayub mengutuk Tuhan. Betul nggak? Tujuannya supaya Ayub mengutuk Tuhan. Supaya Ayub menentang Tuhan. Ini yang targetnya. Dia ingin menggoda kita, mencobai kita, supaya kita mengutuk Tuhan, kita melawan Tuhan, kita menentang Tuhan. Itu strateginya iblis. Dalam ujian yang pertama, dia gagal. Yang mengutuk Tuhan bukan Ayub, tapi siapa? Istrinya Ayub. Salah sasaran, 1-0. Yang kedua, dia coba lagi. Apa yang terjadi? Ayub bukannya mengutuk Tuhan. Ayub malah menyembah Tuhan dan memuji Tuhan. Ayub berkata, terpujilah nama Tuhan. 2-0, saudara sekalian. Target iblis membuat kita mengutuk Tuhan. Membuat kita menentang Tuhan. Dia lakukan apapun saja, cara apapun juga untuk membuat kita mengutuk, menentang Tuhan. Karena dia tahu, kalau kita sudah jadi lawannya Tuhan, kalau Tuhan sudah berperang kepada kita, habis kita, saudara sekalian. Maka dari itu, saudara,
hati-hati. Jangan sampai izinkan kekecewaan, kepahitan terjadi dalam hidup kita sehingga kita menentang Tuhan. Jangan, dan jangan. Ayo saudara, kita jangan dukakan Roh Kudus, tapi kita senangkan hatinya. Kita lakukan apa yang dia suka. Kita cari tahu apa yang dia mau. Yang pertama saudara, ketika kita hanya suka perbuatannya, tapi nggak mau masa bodoh tentang jalan-jalannya, kita sedang mendukakan dia. Yang kedua, dosa dan iniquities kita, itu mendukakan Tuhan. Dan yang ketiga, pemberontakan kita. Ketika kita kecewa, kita kepahitan sama Tuhan, itu akan mendukakan Tuhan. Beberapa pelayanan saya ketemu dengan orang yang kecewa sama Tuhan. Orang yang benar-benar pahit sama Tuhan. Saya pernah ketemu seorang hamba Tuhan yang akhirnya jadi seorang penjudi besar, saudara. Kenapa? Karena dia kecewa. Dia pahit sama Tuhan. Iblis bisa buat skenario yang begitu dramatis, saudara. Sehingga tanpa kita sadar akhirnya kita menantang Tuhan. Saudara, don't grieve the Holy Spirit. Benar-benar korban ini gak gampang. Korban ini sulit bagi saya. Tapi ketika Tuhan berikan di hati saya bagikan buat setiap kita. Supaya hidup kita diberkati Tuhan. Hati-hati. Jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini, untuk kesempatan yang Bapa berikan, kami bisa mendengarkan firman-Mu. Biar firman ini sungguh berbicara, sungguh-sungguh memberkati kami. Bukakan hal yang belum kami mengerti. Tuhan, sadarkan hal yang salah dalam hidup kami. Biar kami menjadi anak-Mu yang menyenangkan, yang menyukakan hati-Mu ya Roh Kudus, bukan mendukakan Engkau. Kami bisa menghargai jalan-jalan-Mu, kami hidup dalam jalan-jalan-Mu, kami dijauhkan dari dosa dan iniquities, kami hidup dalam kekudusan, dalam takut akan Tuhan. Dan kami tidak mau berontak, kepahitan, sakit hati, kecewa dengan Tuhan. Kami percaya apapun yang terjadi dalam hidup kami, tidak ada maksud jahat Tuhan. Semuanya untuk kebaikan, untuk memberkati kami. Tapi iblis telah membuat semuanya, membalik keadaan skenario-nya, seperti Tuhan mengecewakan kami. Sehingga kami kepahitan dan menentang Kau ya Tuhan. Kami tidak mau jadi musuh-Mu. Kami tidak mau berperang melawan-Mu Tuhan. Karena kami tahu kami tidak akan mampu, kami tidak akan kuat melawan Sang Pencipta. Berkati setiap kami. Sikap hati yang salah Tuhan benarkan. Attitude kami yang salah Tuhan pulihkan. Tuhan berkati, Tuhan ampuni kami. Berkati setiap kami ya Bapa. Supaya kami jangan sampai mendukakan Roh Kudus. Tapi kami sebaliknya menyenangkan, menyukakan hati Roh Kudus. Kami hidup sesuai dengan kehendak dan jalan-jalan-Mu. Diberkati semua kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Berkati Pastor Yongki, berkati semua jemaat-Mu yang hadir dalam ibadah Zoom, yang mengikuti secara Zoom maupun secara YouTube. Tuhan berkati semua mereka. Urapi semua mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.